Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Saya doakan semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat. Dan kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 pemirsa. Oleh karena itu, ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Pemirsa, hari ini sosok inspiratif hadir untuk Anda selama 30 menit ke depan. Dan tentunya bersama saya Putri Kiki. Di samping kiri saya sudah ada seorang sosok inspiratif yang sudah sangat dikenal di Kota Kupang, bahkan di Nusa Tenggara Timur, untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dalam proses hukum. Beliau adalah seorang advokat yang mendirikan LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, yang memiliki visi dan misi untuk membantu, menolong, dan membela orang-orang yang kurang mampu terkait dengan kasus hukum untuk mendapatkan keadilan. Ketika banyak advokat atau banyak pengacara yang mencoba untuk memperoleh kasus-kasus hukum untuk mencari uang atau mencari keuntungan untuk diri mereka, namun berbeda dengan sosok inspiratif kita hari ini yang lebih mengedepankan hati nuraninya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Dan berikut pemirsa, kita lihat dulu nih cuplikan profil dari sosok inspiratif kita hari ini.
pemirsa, tadi kita sudah melihat cuplikan dari sosok inspiratif kita hari ini. Dan langsung saja kita kenalan dengan sosok inspiratif kita. Selamat sore Bapak Heri Batileo SHMH. Selamat sore Mbak Putri. Apa kabar Bapak? Ya puji Tuhan saya baik. Selamat sore pemirsa. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di sosok inspiratif kita hari ini selama 30 menit ke depan. Kita berharap ya Bapak ya, ketika pemirsa sedang menyaksikan tayangan ini mendapat inspirasi dari Bapak Heri. Bapak Heri, kita berbicara tentang Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT yang Bapak dirikan kurang lebih sejak tahun 2014 tahun ya. Dan saya melihat bahwa Bapak ini sangat peduli dengan masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki keadilan dalam proses hukum. Kira-kira apa yang mendorong Bapak atau ide awal Bapak untuk mendirikan LBH Surya NTT ini? Apa yang menginspirasi dan mendorong Bapak untuk menolong orang-orang yang kurang mampu untuk memperoleh keadilan dalam hal ini secara sukarela atau gratis? Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya terinspirasi untuk membantu ke masyarakat, tapi waktu itu tidak punya wadah dan saya seorang jurnalis lapangan. Kebetulan tahun 2003 saya bangun koran, surat kabar umum, Surya Insight, dan hanya saya membantu dalam pemberitaan. Saya tidak bisa melakukan advokasi atau bantuan hukum kepada masyarakat yang terselimi atau dia yang tidak mampu memperjuangkan keadilan. Iya. Jadi Mbak Putri, pada saat itu saya begitu galau melihat kenyataan yang terjadi. Bukan di tengah kota saja, tapi di kampung-kampung begitu banyak masyarakat yang betul-betul tidak mampu memperjuangkan hak-hak secara hukum, baik hak keperdataan maupun seseorang yang terpidana, seakan-akan dia tidak mampu untuk menghadirkan seorang pengacara yang berqualified. Nah, pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman, saya ingat waktu itu 2014 saya mulai pasca sarjana Undana untuk saya mengambil S2 di Undana. Ada beberapa teman yang saya ajak ngobrol. Ya. Saya katakan saya ingin membantu masyarakat secara gratis. Mereka kaget. Loh, kenapa kamu mau sekolah terus kamu mau bantu masyarakat gratis? Iya. Enggak, keterpanggilan saya semenjak saya menjadi jurnalis dan sampai pada pemilik media. Terus kamu nanti dapat uang, dapat hidup dari mana? Saya mulai berargumentasi bahwa ketika saya selesai S2 dan saya menjadi advokat, ada subsidi silang pendapatan yang akan saya gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Lah, kamu belum habis S2 aja kamu udah berpikir yang muluk-muluk. Enggak. Tapi ada beberapa teman termasuk yang saya tunjuk sebagai ketua, yang sampai saat ini kita masih bermitra, Nita Juwita SHMH. Saya tanya ke dia, kamu mau nggak kita membangun satu wadah untuk membantu secara gratis dengan ketulusan pada masyarakat yang nggak mampu? Oh, saya mau Pak, kebetulan saya mau. Saya seorang asal Bandung yang memiliki suami dari Flores. Memang kenyataannya demikian, banyak masyarakat yang tidak terbantukan dalam bidang hukum. Nah, mulai dari itu 2014 itu kita bikin akte. Kita bersama-sama bikin akte Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Dari setelah akte dan kita buat ahunya, Kementerian Hukum dan HAM-nya, itu saya udah jalan. Saya sama teman beberapa udah jalan. Jadi saya menjemput bola. Saya ke Polsek, saya ke Polres. Adakah yang membutuhkan untuk didampingi dari sudut pembelaan di bidang hukum? Kebetulan kepolisian juga menyambut baik. Tapi Pak Heri nggak ada uangnya. Oh siap, saya gratis, saya bilang gitu. Jadi Bapak langsung terjun ke lapangan ya? Saya terjun langsung waktu itu saya sendiri. Saya tidak bosan-bosannya kelilingi Polsek dan Polres maupun Polda. Nah di situ saya mulai dikenal, terus saya berjalan sampai dengan 4 tahun. Saya sampai 4 tahun itu saya berjalan, memang saya nggak pernah bermimpi bahwa negara akan bantu saya. Tiba-tiba ada informasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Heri kenapa nggak masukin biodata kalian untuk kita verifikasi? Saya bilang untuk apa sih verifikasi? Enggak, ini negara sebenarnya ada nyiapkan dana untuk membiayai advokasi hukum kepada masyarakat yang nggak mampu. Benarkah berapa duit sih? Saya masih nanya kepada orang itu. Iya. Memang nggak besar, 3 sampai 5 juta. Saya mulai berpikir,
mungkin bisa bantu beli kertas, Iya. bantu apa isi bensin dalam transportasi. Sehingga saya mencoba memasukkan profil lembaga saya dengan ada sekitar 16 kalau nggak salah LBH. Iya. Dalam perjalanan terus saya dinyatakan lolos verifikasi. Terus datang lagi dari Jakarta memeriksa dokumen-dokumen saya dalam perjalanan 4 tahun itu apakah benar Anda telah membantu masyarakat yang tidak mampu secara gratis. Saya bilang silakan konfrontir, ada nomor-nomor HP-nya. Iya. Saya nggak keberatan, tanya aja sengaja umpan gimana biar mereka ngaku bahwa mereka lagi bayar. Jadi memang dilakukan orang Jakarta. Dan memang untuk mendapatkan lembaga bantuan hukum itu untuk verifikasi dan akreditasi memang sulit sekali. Karena memang ini keuangan negara yang digunakan. Iya. Sehingga nggak gampang untuk kita terverifikasi dan terakreditasi. Iya. Jadi tunggu cukup ya, lama. Setelah itu 2019 baru pengumuman keluar. Satu-satunya di Kota Kupang LBH Surya NTT yang terakreditasi, terverifikasi dan terakreditasi. Nah dari 2019 itu kita all out sudah. Karena sudah ada negara membantu di dalam pembiayaan, membantu untuk kami dalam pembiayaan mengadvokasi masyarakat, baik perkara non litigasi maupun litigasi. Luar biasa. Jadi ini memang dari kemauan dan dari hati nurani Bapak sendiri ya untuk mau membantu orang-orang sekitar yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini saya penasaran nih Pak, kenapa namanya Surya NTT, LBH Surya NTT? Baik, saya justru paling senang dari dulu kita hidup saling membantu. Iya. Adanya take and give itu kita mempererat hubungan emosional. Iya. Kenapa saya namakan Surya NTT? Surya itu matahari. Jadi terdahulunya media saya Surya Insight, matahari dari dalam. Nah ini matahari dari NTT. LBH itu lembaga bantuan hukum. Ya, saya berpikir sederhana. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang perbantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Nah di situ saya buat bukan Persatuan Bantuan Hukum. Saya nggak buat PBH, tapi lembaga bantuan hukum supaya agak lebih global, enak diingat ya, lembaga bantuan hukum. Terus penamaan LBH itu ya karena memang matahari dari NTT, matahari dari Indonesia Timur. Luar biasa. Dan Pak, dari semua kasus yang sudah Bapak tangani nih dari tahun 2014 hingga sekarang ini, ide yang dalam tanda kutip ya Bapak ya, secara sukarela atau gratis untuk menolong orang-orang atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apakah semua kasus yang Bapak tangani ini ditangani sampai tuntas ataukah ada kasus-kasus yang mungkin tidak terselesaikan dengan baik karena ada beberapa kendala? Ya, puji Tuhan dari 2014 sampai dengan saat ini ya, yang saya tangani ya. Iya. Itu dari berbagai perkara baik pidana ya, pidana itu bermacam-macam pidana ya. Iya. Baik ada pelanggaran ITE, baik pelanggaran terhadap perbuatan pemaksaan, baik pelanggaran terhadap pengeroyokan, penganiayaan dan lain-lain khusus pidana. Itu saya memberikan bantuan itu all out. 303 judi pelakunya saya membantu, ada berkelompok, ada yang perorangan, saya membantu all out sampai tuntas. Iya. Perkara perdata pun saya membantu sampai tuntas. Tapi kalau memang perdata itu biasa agak lama, bisa berjalan sampai 6 bulan. Kasus tipikor bahkan saya sidangnya sampai Manado. Kasus perdata saya sidangnya sampai di Cibinong. Jadi tapi tuntas, semua tuntas. Jadi perkara-perkara yang kami tangani harus tuntas. Kalau nggak tuntas itu menjadi sebuah kegelisahan yang sebenarnya tidak akan berkeputusan itu. Sehingga saya harus fight dan saya harus menyelesaikan perbantuan itu. Jadi sejauh ini semua kasus yang sudah Bapak tangani kalau tidak salah ribuan kasus ya Bapak ya, hampir sudah ribuan mencapai kasus. hal itu karena
dalam sehari bisa 6-7 perkara Wow, orang luar miskin biasa. datang kepada kami. Dan memang semua kasus itu terselesaikan. Nah, mengenai yang tadi Bapak katakan bahwa untuk menangani kasus-kasus Ya. ini Bapak harus keluar kota, keluar pulau. Apakah tidak rugi, Pak? Bapak harus mengeluarkan biaya juga untuk membantu orang-orang di sana. Apalagi kalau melakukan penyelidikan pasti memakan waktu beberapa hari. Apakah Bapak tidak rugi? Ya Mbak Putri, ini bukan Mbak Putri aja yang Menanyakan hal ini ya? sebenarnya ini pertanyaan yang sangat sinis ya. Iya. Dan ini bukan pertanyaan bagi saya dari Mbak Putri aja. Iya. Jadi kalau masyarakat ketika saya dengungkan gratis, mereka terus kamu makan apa? Ini pertanyaan yang sebenarnya sekaligus menjudge saya untuk saya bohong. Iya. Dan saya bilang, saya punya Tuhan, saya mengimani Tuhan. Dengan langkah sederhana, ora et labora, berdoa dan bekerja, pasti diberkati. Nah, untuk saya bisa membantu masyarakat miskin, karena bantuan dari pemerintah itu 3-5 juta. Ada perkara yang 3 juta, 2,5 juta, ada yang sampai 5 juta. Iya. Tidak ada lebih ya. Nah, saya kalau misalnya melakukan perjalanan keluar atau membantu masyarakat, itu kan tidak ada uang langsung negara kasih. Iya. Setelah tuntas kita upload ke kementerian lewat Kanwil Hukum dan HAM NTT, baru uang itu cair. Nah, untuk membackup pengeluaran ini tentu harus dibutuhkan uang. Iya. Dari mana uang itu? Itu nah, ini yang pertanyaannya. menjadi pertanyaan. Terus, Heri, kamu makan apa? Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sederhana. Yang melekat di saya dan teman-teman adalah pengacara, advokat. Nah, dari penghasilan itu kebetulan sekali teman-teman memahami akan kebutuhan operasional Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Jadi ada teman-teman yang dipakai pribadi oleh klien yang tidak mau memakai LBH, mereka kan bayar. Iya. Nah, dari sisa perkara yang mereka tangani itu ada penyisipan yang mereka berikan di kas LBH. Jadi ada income dari pribadi masing-masing pengacara Income di dari LBH masing-masing itu. pribadi Mbak Iya. Putri, baik saya maupun teman-teman menyimpan kas untuk mempergunakan keseharian pengeluaran dari kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Luar biasa. Jadi memang sudah ada kerjasama yang baik di antara Pak Heri dan juga beberapa pengacara lainnya di dalam LBH. Ada itu. 21 rekan-rekan 21 advokat yang ya. bergabung pada kami. Paralegal itu 54 orang untuk Kota Kupang. Dan mereka sangat memahami. Dan mereka seidealis dengan saya, mereka mau bantu masyarakat dengan tulus. Dan memang saya katakan, bila you ada minta 100.000 pun, saya dengar, jangan bergabung pada lembaga saya. Karena tujuan saya memang betul-betul dengan tulus dan ikhlas membantu masyarakat secara gratis. Nah, sejauh ini nih Bapak, apa suka dan duka yang dialami Bapak selama membangun atau mendirikan LBH Surya NTT ini? Kalau suka paling banyak ya, karena Sukanya saya paling memang banyak suka ya? membantu banyak orang. Iya. Saya berusaha apa yang saya miliki, saya suka membantu orang. Karena itu menjadi kebahagiaan saya. Karena ketika saya membantu orang, yang saya dapat harta terbesar dari orang itu adalah doa. Nah, itulah yang saya memang idam-idamkan, saya selalu didoakan orang. Nah, dukanya kadang-kadang perkara yang saya tangani itu dicibir oleh masyarakat bahwa itu sesuatu yang nggak boleh kamu bela, nggak boleh kamu tangani. Sedangkan keterpanggilan profesi saya, Lembaga Bantuan Hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 membantu masyarakat yang memang tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Saya nggak bantu gitu. Tapi dia bejat, dia apa? Nah, ini kan belum ada kepastian hukum bahwa orang itu salah. Iya. Kita wajib profesionalisme kita pertaruhkan untuk membantu dia. Begitu. Jadi kedukaan saya itu ketika saya membantu orang dengan tulus, terus orang mencibir saya. Contoh, berapa tahun yang silam, kalau nggak salah 2014, 2015, ya 2015 kalau nggak salah, saya membantu wanita cilik, wanita kecil SMA, ketika disetubuhi oleh orang yang sudah dewasa umur 50 tahun. Ketika saya membawa laporan itu ke Polda, bahkan besok, enggak, malamnya, saya malah dilapor balik pemerasan. Waduh. Luar biasa itu, saya terpukul sekali. Dan itu pun video mereka keluarkan di Facebook, wawancara, terus mereka bilang, iya kami juga tidak tahu dia itu siapa. Padahal mereka tahu saya pengacara waktu itu. Dan mereka katakan saya melakukan pemerasan.
Terus mereka buat di Facebook, terus mulai dibulilah saya di Facebook begini-begini. Saya hanya menyerahkan, saya bilang Tuhan, saya hanya mau melakukan yang terbaik bagi sesama. Itu yang bisa saya lakukan. Dalam perjalanan orang yang melakukan persetubuhan terbukti menjalani hukuman. Dan yang mereka lapor sampai dengan saat ini tidak ada proses hukum dari tahun 2015 ya. Setelah itu kemarin saya galau sekali ketika saya membela salah satu rektor ya di NTT di Kota Kupang sini. Iya. Di mana saya tahu orang ini dari kampung datang sekolah, ya. Dia datang sekolah, terus dia setelah selesai sekolah dia melamar sebagai dosen. Iya. Dia datang dengan pribadi kosong tanpa ada memiliki sesuatu yang dia bawa ke situ. Hanya melamar, dia bawa otaknya. Saya memiliki ilmu dan saya ingin mengabdi sebagai dosen. Dalam perjalanan dia diangkat menjadi rektor. Yeah. Dalam aturan yayasan dia harus mempergunakan atribut yayasan. Yeah. Tapi dalam perbuatan yang dipaksakan aturan yayasan dan dipaksakan oleh undang-undang dosen, undang-undang Sisdiknas, dia harus mempergunakan atribut itu. Tapi kenyataannya yang sekarang saya tangani itu saya galau sekali. Dia dipidanakan dengan hak cipta pasal 91-92 kalau nggak salah ya. Dan kemarin saya sempat eksepsi terus bebas dan jaksa memperbaiki. Dan sekarang sementara sidang akan agendanya nanti saksi. Itu yang menjadikan saya galau sekali. Seorang guru dipidanakan oleh karena mempergunakan atribut. Padahal awalnya sudah dipercayakan sendiri. Nah, ini yayasan ini kan yang menyuruh dia mempergunakan. Iya. Yuk pakai ini stempel. Nggak boleh pakai stempel lain. Ini udah aturan. Iya. Nah, saya herannya orang ini dipidana tanpa ada pidana pokok. Kalau mungkin dipidana dia turut serta dia karena mempergunakan. Nah, terdahulu itu mempergunakan juga. Terus siapa yang suruh? Yayasan sudah jelas. Iya. Lewat surat keputusan pengangkatan dia sebagai rektor jelas. Iya. Dalam keputusan pengangkatan rektor lu harus A, B, C, D. Nah ini mungkin menjadi perhatian juga Pak bagi kita teman-teman penegak hukum, bagi publik. Ya satu saat mungkin mereka daftar hak cipta logo Polda, logo polisi, terus semua orang bisa-bisa masuk penjara nih. Karena dalam perjalanan sudah sekian lama, terus dari pusat dia daftar logo itu, terus dia memenjarakan mantan rektor ini yang notabene saya membantu secara gratis orang tersebut. Dan kasus ini sementara sedang saya tangani, dan memang saya tangani tapi dalam keadaan saya galau sekali. Sepertinya saya sudah bingung aturan kok ini bisa terbalik dipergunakan. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pembelajaran bagi kita masyarakat. Saya kira kita doakan ya, semoga kasus ini berjalan dengan lancar dan Bapak yang tadi Bapak maksudkan bisa memperoleh keadilan seadil-adilnya ya Pak ya. Ya puji Tuhan Mbak Putri, saya selalu katakan klien saya, mintalah Tuhan untuk berperkara dan perkaramu.